Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Indah Damayanti dengan NIM 19804244038 dan yang kedua Melinda Song dengan NIM 19804249001 dan yang ketiga Betsy Bokyu Mepandu dengan NIM 19804249002. Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang barang publik dan barang privat. Apa sih barang publik? Barang publik merupakan barang yang tidak bisa terhindar dari masalah free rider, sifat tidak bersaing atau berikali yang mendorong kesenjangan dikonsumsi seperti banyak mengetahui seseorang tanpa mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh orang lain. Contohnya dapat kita lihat pada lampu jalan. Konsumsi atas lampu jalan, seseorang dapat terlindungi dari gelapnya malam atau mengurangi kebutuhan orang lain atas lampu yang sama. Namun, belum tentu memiliki manfaat yang sama. Selanjutnya, sifat tanpa pengecualian atau non-excludable, yaitu ketidakmampuan dalam mencegah seseorang yang tidak memberikan kontribusi atau tidak membayar untuk ikut mengkonsumsi barang publik. Contohnya, misal, A tidak dapat memberikan kontribusi dalam membayar pajak, akan sulit bagi pemerintah untuk mencegah orang tersebut agar tidak menggunakan jalan ini. Karena apabila pemerintah mencegahnya, akan merugikan orang sekitarnya untuk membayar pajak. Selanjutnya, yaitu dalam tabel berikut ini terdapat dua jenis barang, yaitu barang publik murni dan barang publik tidak murni. Barang publik murni yang memiliki dua sifat, yaitu non-excludability dan non-rivalry, sedangkan barang publik yang tidak murni yaitu barang yang tidak memenuhi salah satu dari keduanya. Berapa banyak barang swasta yang harus disediakan untuk masyarakat? Kita dapat melihatnya pada kurva berikut. Pada kurva A, jumlah permintaan minyak akan es krim pada harga $2 sebanyak 2. Sedangkan pada kurva B, jumlah permintaan es krim pada diski pada harga $2 sebanyak 1. Sehingga terdapat kurva permintaan pasar sebanyak 3 buah yang diperoleh dari pertumbuhan horizontal pada harga yang sama. Berapa banyak barang publik yang harus disediakan untuk masyarakat? Pada kurva A, kesediaan bank untuk membayar 5 buah taman kota sebesar $1 per buah. Pada kurva B, kesediaan Jerry untuk membayar 5 buah taman kota sebesar $2 per buah. Sehingga didapatkan kurva permintaan pasar akan taman kota seharga $3 per buah yang diperoleh dari pertumbuhan secara vertikal pada jumlah yang sama. Pasar swasta tidak akan menghasilkan barang publik secara efisien karena masalah free rider. Masalah free rider yaitu ketika investasi menggunakan biaya pribadi dengan manfaatnya dapat dirasakan oleh publik, sehingga dapat mendorong individu untuk tidak membayar. Namun, dalam keadaan tertentu, pasar swasta dapat mengatasi free rider dengan baik, yaitu ketika preferensi, indeks altruisme, dan utilitas dari kontribusi sendiri untuk kepentingan publik. Apa itu altruisme? Altruisme merupakan ketika individu menghargai manfaat dan biaya untuk orang lain dalam membuat pilihan konsumsi mereka. Sedangkan Warmglom adalah sebuah model penyediaan barang publik di mana seseorang peduli kepada jumlah total barang publik maupun kontribusi khusus mereka. Pemerintah dapat memecahkan masalah
keoptimalan penyediaan barang publik. Namun, terdapat 3 masalah, yaitu pendesakan, pengukuran pembiayaan dan keuntungan, dan yang terakhir yaitu menentukan pilihan publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori barang publik. Terdapat 5 teori mengenai barang publik. Yang pertama, menurut Piaget, yaitu kepuasan marginal barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak. Yang kedua, Samuelson, yaitu perekonomian akan tetap mencapai kondisi Pareto dan kesejahteraan masyarakat optimal. Yang ketiga, Eric Liddell, yaitu pembayaran masing-masing konsumen dalam bentuk harga persentase dan total biaya penyediaan barang publik. Yang keempat, anggaran. Setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama. Yang kelima, Bowen, yaitu sekali barang publik sudah tersedia, maka tidak ada yang dikecualikan dalam pemanfaatannya. Selanjutnya, kelemahan teori. Kelemahan teori Piaget yaitu kepuasan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Kelemahan teori Bowen yaitu permintaan kurva permintaan tidak ada. Kelemahan teori Samuelson yaitu hasil analisa tergantung pada kepuasan individu terhadap barang publik. Kelemahan teori Liddell yaitu tidak membahas barang swasta. Sedangkan kelemahan teori anggaran yaitu alat analisis tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya membahas tentang barang privat. Barang privat yaitu barang yang biasanya didapatkan melalui pasar dan melalui mekanisme pasar. Biasanya memerlukan usaha lebih dan biaya tambahan dalam mendapatkannya. Karakteristik barang privat. Yang pertama, persaingan tinggi, yang dimana pemanfaatan oleh konsumen satu mempengaruhi konsumen lainnya. Yang kedua, eksklusif, yaitu tidak semua orang dapat memilikinya. Yang ketiga, terbatas, yaitu persediaan terbatas dan berkuota. Barang publik versus barang privat. Barang publik tidak ada persaingan, sedangkan barang privat terdapat persaingan. Barang publik tidak ada pengecualian, sedangkan barang privat terdapat pengecualian. Di dalam barang privat terdapat keterbatasan. Otak-atik tes PCR mulai dari syarat perjalanan hingga batas atas harga PCR. Sebenarnya ada apa di balik wajib tes PCR? Kita akan tanyakan langsung kepada anggota Ombudsman Republik Indonesia. Sudah ada Robert Andi Jaweng. Selamat malam, Pak Robert. Malam, Pak Disti. Pak Robert, ini kita tahu setiap minggu aturannya berubah-ubah. Kemarin antigen, kemarinnya lagi PCR. Bisa dikatakan membuat bingung masyarakat. Kalau dari Ombudsman sendiri seperti apa melihatnya? Ya, saya mengalami sendiri, Pak Disti. Saya kebetulan 2 bulan terakhir ini berkeliling ke sejumlah provinsi. Memang sangat dirasakan perubahan kebijakan yang mendadak gitu ya. Dan itu merepotkan benar di lapangan. Termasuk hari ini saya ada di Jambi. Jadi masih sampai hari ini sesungguhnya apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum bisa dijalankan sepenuhnya di lapangan. Artinya pihak otoritas bandara masih menunggu surat edaran terkait dengan penggunaan tes antigen saja, karena sampai sekarang kan masih tetap menggunakan testing PCR gitu ya. Itu yang masih berlaku di Bandara Soekarno-Hatta paling tidak. Jadi apa yang menjadi desain kebijakan pengawasan di lapangan ini menjadi tantangan, dan kemudian juga kecepatan dalam mengalirkan informasi termasuk berupa surat edaran tadi ke pihak otoritas bandara itu menjadi isu krusial, karena kalau tidak keputusan yang sudah dibuat pemerintah ini masih menjadi macan kertas ini, Mbak Disti. Di lapangan masih kita ya yang melakukan perjalanan masih sama dengan kemarin-kemarin, masih harus menempuh tes yang sudah ada, yaitu PCR gitu. Jadi intinya implementasi di lapangan masih tidak selaras begitu ya dengan keputusan pusat begitu. Implementasi ya. Ya, kalau Ombudsman mencatat begini, Mbak Disti. Kalau
ini kita tempatkan dalam konteks menjaga keselamatan, dan memang keselamatanlah hukum tertinggi dalam situasi pandemi seperti sekarang gitu ya. Kita melihat bahwa vaksinasi itu kan adalah instrumen untuk membangun kekebalan komunitas maupun kekebalan atau imunitas individual. Sementara PCR ini dipakai untuk instrumen untuk mencegah penularan. Nah, dari laporan-laporan yang kita terima gitu ya, uji diagnostik yang paling optimal itu sesungguhnya adalah PCR. Kita harus akui seperti itu dibandingkan dengan berbagai jenis-jenis uji diagnostik yang lain seperti antigen, apalagi kalau rapid test gitu kan. Tetapi isunya adalah bagaimana kemudian tata kelola kebijakan hingga implementasi maupun juga harga gitu ya. Di tata kelola kebijakan, Ombudsman mencatat ada 3 leveling yang harus benar dipikirkan secara serius oleh pemerintah. Pertama adalah soal proses pengambilan keputusan. Ini nggak boleh hanya berdasarkan surat edaran atau instruksi menteri dan sebagainya, yang semua itu menunjukkan diskresi eksekutif. Ini setiap hal yang terkait dengan pembatasan kepada masyarakat dan pembebanan kepada masyarakat itu harus dibicarakan dengan wakil rakyat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Komisi 9 DPR itu sudah diajak bicara atau tidak? Ini isu yang sangat krusial dalam negara demokrasi. Kemudian kedua adalah terkait dengan substansi kebijakan. Pertanyaan fundamental terkait dengan pelayanan publik adalah apakah PCR itu barang publik ataukah barang private? Kalau dia adalah barang publik, maka dalam konteks hari ini ya, di mana status kita kan masih sama, Mbak. Ini adalah bencana nasional non alam gitu kan, dan sama-sama menempatkan keselamatan sebagai hukum tertinggi, sehingga kemudian sebagai barang publik tentu kemudian isu yang menjadi krusial hari-hari ini adalah soal harga gitu ya. Oke, kalau kita berbicara soal harga, Pak Robert, apakah memang PCR ini memang seharusnya gratis karena tidak dibebankan kepada masyarakat seperti halnya vaksin yang diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia? Ya tentu, kembali kalau lihat bahwa ini barang publik, dalam penerapannya harus memperhatikan kemampuan membayar atau ability to pay dari masyarakat. Nah, faktanya kan kemudian adalah tidak semua masyarakat kita itu bisa punya kemampuan yang sama, sehingga kemudian negara harus masuk lewat instrumen fiskal, yaitu adalah subsidi. Kalau kami tidak bicara tentang ini harga berapa gitu ya, itu semua harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, karena penentuan harga PCR ini kan harus bicara dari soal APD-nya sampai pada kemudian pengadaan reagennya dan kemudian alat tesnya, bahkan sampai pada isu lingkungan, pembuangan limbah medis dan sebagainya. Itu semua harus diatur oleh pemerintah sebagai regulator. Jangan pernah serahkan itu kepada mekanisme pasar. Pemerintah harus mengendalikan harga. Tetapi isunya kemudian lah ketika kemudian masyarakat tidak mampu mencapai standar harga yang ada, maka pemerintah dalam konteks barang publik dan menjamin keselamatan rakyat tadi harus masuk lewat instrumen subsidi. Itu yang kita dorong, dan hari ini tampaknya pemerintah sama sekali tidak mengambil sisi kebijakan fiskal seperti itu. Justru yang terjadi di lapangan adalah adanya mekanisme pasar, di mana Mbak Adisti hingga hari ini saya kira kita masih bisa melihat bahwa harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sesungguhnya adalah harga keekonomian. Praktek di lapangan ini masih terjadi variasi harga, ada harga premium atau harga ekspres, ada harga standar dan sebagainya. Jadi orang kemudian mendapatkan layanan publik bukan berdasarkan standar yang paling optimal yang harus diperoleh oleh warga untuk dia selamat, tetapi berdasarkan kemampuan ekonomi. Nah, ini kan repot. Oke, tapi kan kita lihat juga pemerintah sudah menerapkan aturan tes PCR itu 275.000. Apakah menurut hitung-hitungan dari Ombudsman ini sebenarnya berapa harga tes PCR yang ideal dan subsidinya 50-50% atau 70-30 kalau dari Ombudsman sendiri? Ya, kalau kita lihat vaksinasi kemarin gitu ya, kita tidak sebut vaksinasi gratis ya, karena tidak boleh menyebut vaksinasi gratis bagi keselamatan rakyat sebagai barang publik. Ini adalah vaksinasi program. Maka bayangan kan kemudian adalah yang paling optimal itu ada PCR program, kira-kira seperti itu, di mana kemudian negara yang akan menanggung semua, toh juga masyarakat yang melakukan perjalanan kan juga tidak sebanyak orang yang akan mendapatkan vaksinasi kan begitu. Tetapi katakanlah kalau kemudian ada berbagi beban gitu ya, saya kira angka 30-70, 30 tanggung masyarakat, 70 negara itu sesuatu yang make sense, dan saya kira negara masih punya kemampuan secara finansial untuk bisa menanggung itu gitu ya. Tentu itu sebuah harus dibicarakan dengan DPR, karena bagaimanapun ini terkait dengan keberlanjutan atau stabilitas fiskal nasional, sehingga kemudian DPR akan melihat
seperti apa kemampuan masyarakat hari ini, kemudian kapasitas fiskal kapasitas fiskal negara berapa begitu, akan ditemukan titik tengahnya dan sampaikan kepada masyarakat secara terbuka bahwa karena hari ini Mbak Adisti yang muncul itu kan distrust, ketidakpercayaan, kecurigaan bahwa ini adalah negara sedang berdagang dengan rakyatnya, negara sedang berbisnis dengan rakyatnya lewat negara sendiri maupun orang-orang yang selama ini mungkin menggunakan instrumen negara. Jadi harus dibicarakan secara terbuka kepada masyarakat bahwa harga segini negara tanggung berapa, Anda kemudian berapa gitu. Oke, jadi intinya dari Ombudsman sendiri menilai bahwa 30% dari masyarakat kemudian 70% ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih informasinya anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Endi Jaweng telah bergabung bersama kami dalam program Berita Utama.